Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Andika, NIM 2053180, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai materi fikih semester 2 tentang sholat Jumat. Pertama, pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau waktu sholat zuhur dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara terperinci. Dan yang perlu kita ketahui bahwa sholat Jumat bukanlah pengganti sholat zuhur. Sholat Jumat merupakan sholat yang berdiri sendiri, tetapi bagi yang sudah melaksanakan sholat Jumat, maka tidak ada kewajiban melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua, dasar hukum sholat Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Pergi menunaikan sholat Jumat wajib bagi semua laki-laki yang sudah memasuki usia balik." Hadis riwayat An-Nasai dan Abu Daud. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an sebagai berikut. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang ketiga, syarat sah dan wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat yaitu yang pertama Islam. Tidak sah sholat Jumatnya orang kafir. 2. Merdeka. Tidak sah sholat Jumat bagi hamba sahaya ataupun budak. Ketiga, memasuki usia balik. Namun bagi anak kecil yang sudah mumayyiz, sholatnya tetap sah karena belum diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, tetapi sangat dianjurkan ikut serta sebagai pembelajaran. 4. Berakal. Tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang hilang ingatan karena sakit gila, ayan, pingsan, dan mabuk serta terus-menerus. 5. Laki-laki. Tidak wajib sholat Jumat bagi laki-laki yang belum balik dan perempuan baik yang sudah balik ataupun belum. 6. Sehat. Bagi orang sakit dikecualikan dari kewajiban melaksanakan sholat Jumat. 7. Menetap. Tidak wajib bagi orang yang berpergian ke suatu tempat yang tidak memiliki niat untuk menetap selama minimal 4 hari. Waktu berpergian juga tidak pada hari Jumat setelah sholat subuh. Jika memiliki niat menetap dan berpergian setelah selesai sholat subuh, maka wajib baginya melaksanakan ibadah sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat ada 4 yang mencakup. Yang pertama, pemukiman. Sholat Jumat dilaksanakan di masjid desa atau perbatasan suatu kampung atau pemukiman dalam wilayah administratif desa tertentu. Yang kedua,
berjamaah dengan 40 orang jamaah. Perlu kita garis bawahi, jika di daerah kita kurang dari 40 orang, maka kita tetap diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah sesuai dengan kondisi yang ada di sekitar daerah tempat tinggal kita. Ketiga, dilaksanakan pada waktu sholat zuhur, yaitu mulai tergelincirnya matahari hingga memasuki waktu sholat asar. Namun yang lebih utama adalah mensegerakan pelaksanaan sholat Jumat dengan tidak mengulur-ngulur waktu. 4. Tidak terdapat dua sholat Jumat dalam waktu bersamaan. Sholat Jumat di masjid dalam satu daerah sah hukumnya jika tidak didahului oleh sholat Jumat di masjid lainnya di daerah yang sama. Dikecualikan daerah yang sangat luas dan sulit untuk mengumpulkan, dapat pula karena sebab lain seperti antar kampung saling bermusuhan atau berperang, atau jauh jarak antara satu kampung dengan kampung lainnya, sehingga penduduk kampung tidak dapat mendengar azan Jumat. Yang keempat, dua khutbah Jumat. Syarat-syarat khutbah Jumat sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, suci dari najis baik badan, pakaian, dan tempat khutbah. 3. Menutup aurat. 4. Berdiri bagi yang mampu. 5. Duduk di antara dua khutbah disertai tumakninah. Dan yang keenam, berurutan antara dua khutbah. 7. Berurutan antara dua khutbah dengan salat Jumat. 8. Menggunakan bahasa Arab. 9. Jamaah yang mendengarkan minimal 40 orang. Itu jika ada. Kalau jika tidak ada di suatu daerah, maka diperbolehkan. 10. Waktu pelaksanaannya masih dalam lingkup waktu salat zuhur. 11. Mengeraskan suara yang sekiranya 40 jamaah dapat mendengarkannya. Rukun khutbah Jumat. Rukun merupakan perkara-perkara yang harus dipenuhi dalam materi khutbah yang disampaikan dan menentukan sah atau tidaknya khutbah. Rukun-rukun khutbah. Yang pertama, memuji kepada Allah di kedua khutbah. 2. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kedua khutbah. Yang ketiga, berwasiat dengan ketakwaan di kedua khutbah. 4. Membaca ayat suci Al-Quran di salah satu dua khutbah. 5. Berdoa untuk kaum muslimin di kedua khutbah terakhir. Yang kelima, tata cara pelaksanaan salat Jumat. 1. Mandi sunnah dengan niat untuk melaksanakan salat Jumat. 2. Memakai wangi-wangian sehingga bau badan tidak sedap pun hilang. 3. Memakai pakaian yang paling bagus dan lebih dianjurkan memakai warna putih. 4. Memotong kuku atau memendekkan kuku kedua tangan. Lima, salat sunnah tahiyatul masjid. 6. Azan pertama. Azan pertama dibaca panjang oleh muazin seperti yang dilakukan dalam pelaksanaan salat fardu 5 waktu. 7. Salat sunnah qobliyah, yakni salat sunnah yang mengiringi salat Jumat 2 rakaat dengan tidak memanjangkan bacaan dan memperlama gerakan-gerakannya. 8. Persiapan azan kedua. Muadzin Bilal
atau petugas yang ditunjuk berdiri dengan membawa tongkat. Sembilan, azan kedua. Bacaan dalam azan kedua sama dengan yang pertama, hanya saja suaranya lebih dipendekkan. 10. Khutbah Jumat. 11. Berzikir setelah sholat dan dianjurkan membaca yang pertama Al-Ikhlas 3 kali, kedua Al-Falaq 3 kali, ketiga An-Nas 3 kali. Dan yang keempat, doa penutup sebagaimana yang dibaca setelah sholat fardu 5 waktu. B. Hikmah sholat Jumat. 1. Melatih kedisiplinan. Tahukah kamu banyak sekali hikmah pelaksanaan sholat Jumat yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya bagi orang yang sungguh-sungguh melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Salat 5 waktu dari salat Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya dapat mengampuni dosa-dosa di antara keduanya, selain menjauhi dosa-dosa besar." Hadis riwayat Muslim. 2. Melatih tanggung jawab. Pelaksanaan salat Jumat memberikan hikmah bagi kita untuk menjadi orang yang berdisiplin. Jika kita secara terus-menerus datang tepat waktu dalam pelaksanaan sholat, maka akan membentuk kepribadian kita sebagai orang yang disiplin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.